Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan mini ketoprak yang berjudul Rahim Api Drupadi. Saya Loto Kamalia berperan sebagai Drupadi. Saya Nyarianti berperan sebagai Drupadi. Saya Niko Triatmaja berperan sebagai Dewi Maut. Saya Nova Wijanarko berperan sebagai Dewi Maut. Mari saksikan mini ketoprak dari kelompok. Tonton sampai habis, geng. Akan tetapi mewujudkan keinginan Drupadi bukanlah tindakan mudah. Dewi Maut tetap saja menginginkan Drupadi tinggal di Kayangan atau menjadi penguasa Gunung Salju. Karena itulah, agar diperbolehkan kembali ke Markapada, Drupadi harus bersiasat. Drupadi harus menawarkan sesuatu yang tak mungkin ditolak oleh Dewi Maut. Apa yang Drupadi tawarkan? Kematian tanpa kebangkitan, kehidupan yang tak berarti sepanjang waktu. Bukan, Dewi Maut sama sekali tak menginginkan kematian Drupadi. Aku akan memperbolehkan kau kembali ke Sinapura dengan berbagai syarat. Syarat apapun akan kupenuhi. Kau meminta aku menjadi cacing pun tak akan kutolak. Tentu saja aku tak akan mintamu menjadi cacing. Aku akan menanyakan kepadamu beberapa hal mengenai kematian. Kalau bisa menjawab seluruh pertanyaanku, kau diperbolehkan kembali ke Markapada. Aku juga akan menghapus wabah saling bunuh dan memperbolehkan kau menuntaskan persoalanmu dengan para penyamar muda di Pulau Orang Mati. Apakah kau akan mengujiku dengan pertanyaan-pertanyaan aneh? Bagaimana Dewa Yama menguji Yudhistira dengan pertanyaan-pertanyaan tak terduga? Aku tak pernah tahu apa yang ditanyakan Dewa Yama kepada suamimu. Baiklah, sama atau tidak, aku siap menerima pertanyaan. Apakah seorang prajurit yang gugur dalam pertempuran selalu menatap jumlah matahari berubah menjadi 3 sebelum dia mati? Dia justru melihat 11 matahari. Ada matahari jingga, merah, kuning, hijau, biru, hitam, abu-abu, coklat, ungu, oranye, dan putih. Tepat ketika prajurit mengembuskan napas terakhir, 11 matahari meledak bersama-sama. Seharusnya beberapa orang yang harus mati dalam sehari. Tanyakan saja kepada Dewa Yama. Aku tak peduli berapa orang yang mati hari ini. Mengapa orang-orang harus mati? Seharusnya pertanyaannya berubah. Mengapa dewa-dewa tak mati-mati? Apa yang menyebabkan orang takut mati? Karena mereka menyangka di Kahyangan atau neraka, mereka tersiksa oleh aneka permintaan dewa. Apakah kau takut mati? Aku lebih takut kau tak mati-mati. Gimana sebaiknya orang-orang yang takut bertempur dikuburkan? Mereka tak perlu dikuburkan. Jika mereka mati tanpa bertempur, sebaiknya dibakar saja. Bakar hidup-hidup jika diperlukan. Bagaimana cara memuliakan orang-orang yang mati akibat terlibat dalam pertempuran besar? Jadikan mereka dewa. Jika pada suatu saat kau tinggal di Kayangan, apakah kau masih ingin membunuh orang? Masih, setidak-tidaknya jika aku berhadapan dengan Ibu Gandari. Siapa lagi yang akan kau bunuh? Duryodhana? Tidak, aku tak akan membunuh Duryodhana. Aku akan membunuh Ibu Gandari lagi karena yakin dia bakal mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Kau tak ingin membunuhku? Kau tak ingin menjadi Dewi Maut? Mengapa kau tak ingin menjadi Dewi? Karena aku lebih suka menjadi manusia. Menurutmu, apa puncak keinginan manusia sebelum mati? Mereka tak perlu dikuburkan. Jika mereka mati tanpa bertempur, sebaiknya dibakar saja. Bakar hidup-hidup jika diperlukan. Bagaimana cara memuliakan orang-orang yang mati akibat terlibat dalam pertempuran besar? Jadikan mereka dewa. Jika pada suatu saat kau tinggal di Kayangan, apakah kau masih ingin membunuh orang? Masih, setidak-tidaknya jika aku berhadapan dengan Ibu Gandari. Siapa lagi yang akan kau bunuh? Duryodhana? Tidak, aku tak akan membunuh Duryodhana. Aku akan membunuh Ibu Gandari lagi karena yakin dia bakal mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Kau tidak ingin membunuhku? Kau tidak ingin menjadi Dewi Maut? Mengapa kau tak ingin menjadi Dewi? Karena aku lebih suka menjadi manusia. Menurutmu, apa puncak keinginan manusia sebelum mati? Tak memandang dunia. Baiklah, kau telah menjawab semua pertanyaanku. Sekarang aku akan menjokil matamu. Aku ingin sepanjang pengembaranmu Markapada kembali. Kau tak memandang apapun. Kalau aku menolak pencucilan mataku, Kau boleh menolak pencucilan matamu, tetapi pada saat sama kau tidak diperbolehkan ke Markapada. Bukan saja tidak boleh ke Markapada, kau ingin kuubah menjadi lipan selama tinggal di neraka dan menjadi anjing selama tinggal di Kayangan. silakan cungkil mataku. Merasa
ditantang, Dewi Maut justru tak mau mencukir mata Drupadi, yang justru kemudian terjadi. Drupadi sebagaimana dulu merasakan makanan selaku darah kental. Apapun yang Drupadi lihat menjadi serba merah, pandangannya terhalang oleh semacam daging kenyal serba merah. Drupadi melihat apapun diselakuti oleh semacam benturan darah, api neraka, prajurit yang terbakar. Dewi Maut menghilang berubah menjadi daging merah raksasa yang kenyal. Kau boleh kembali ke tempat sekarang. Kau boleh menyelesaikan semua urusan. Drupadi terdiam. Karena tak melihat apapun, Drupadi berencana meminta pertolongan Kalakali agar menuntunnya ke lembah. Setelah sampai di lembah, Drupadi akan meminta diantar ke Hastinapura untuk membuktikan betapa wabah Salibunu telah lenyap. Setelah itu, Drupadi tentu akan ke Pulau Orang Mati untuk membebaskan 100 raja yang diculik oleh sosok serupa dirinya. Baru kemudian bertempur habis-habisan dengan para penyemat dirinya. Sayang sekali, meskipun Drupadi telah bermeditasi untuk memanggil Kalakali, dia tak kunjung datang. Bantulah aku, ibu, bantulah aku. Bukan Kalakali yang datang, tetapi makhluk setengah manusia, setengah ular kobra. Drupadi tahu siapa dia karena dia adalah satwa pelindung Drupadi.